Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di Come On 2022, sebuah kegiatan ilmiah Continuing Medical Education in Neurology. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing ilmu tentang low back pain dalam bentuk workshop secara online, di mana dari panitia saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang neural prolotherapy technique for chronic low back pain management. Kita tahu bahwa low back pain ini sangat banyak sekali, tinggi prevalensinya, dan banyak modalitas terapi yang bisa menjadi pilihan kita bila kita ingin melakukan tindakan minimal invasif intervensi. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas teknik proloterapi untuk neural proloterapi untuk chronic low back pain. Izin saya share screen PowerPoint saya dulu. Chronic low back pain itu sudah menjadi salah satu kondisi patologis yang hampir sebagian orang pernah mengalaminya, dan angka kejadiannya juga cukup tinggi. Maka kali ini kita bahas tentang bagaimana salah satu multimodal terapi alternatif mengalami kegagalan atau belum optimal. Baiklah, sebagai pendahuluan, ya, selama ini chronic low back pain itu kita harus evaluasi terlebih dahulu. Kita singkirkan itu bukan sebuah red flag. Kemudian baru kita tentukan patologi yang mendasarinya. Kemudian kita lakukan tata laksana, kita evaluasi. Bila terapi konvensional belum efektif pada pasien dengan chronic low back pain, maka dalam hal ini kita bisa mempertimbangkan tindakan minimal invasif. Ada berbagai pilihan. Bisa kita lakukan interventional pain management under guiding, baik itu CA maupun dengan ultrasound, menggunakan berbagai obat-obatan, bisa yang sifatnya antiinflamasi, yang bersifat sebagai proloterapi atau regenerative medicine, atau yang sifatnya merubah sedikit kondisi struktural dari spine itu sendiri dengan tindakan yang tidak perlu secara operatif. Dalam hal ini, neural proloterapi untuk low back pain mendapat tempat yang cukup signifikan sebetulnya. Mengapa? Karena dia sangat efektif, murah, relatif aman, dan merupakan sebuah kompetensi neurologi yang tidak memerlukan SKT karena tidak menggunakan guiding sama sekali. Ya. Neural proloterapi dikatakan sebagai salah satu tindakan yang sangat aman, ya, mudah untuk dilakukan, akan tetapi harus dengan teknik khusus sehingga tindakan yang kita lakukan itu memberikan benefit untuk pasien kita. Sedangkan untuk comfort tidaknya pasien itu dikatakan neural proloterapi cukup nyaman untuk dijalani oleh pasien. Sebetulnya ini sudah lama, ya, akan tetapi di dekade ini memang kembali Dr. John Liftock itu memperkenalkan kepada kita dengan teknik yang lebih baru lagi, sehingga kita dapatkan hasil yang lebih efektif daripada yang neural proloterapi di masa-masa sebelum Dr. John Liftock
memperkenalkan teknik ini. Apa sebetulnya neural proterapi tersebut? Ya, neural proterapi itu sebetulnya adalah sebuah tindakan dengan melakukan prosedur injeksi sepanjang titik-titik nyeri yang dialami oleh pasien pada bagian superficial dari persarafannya. Ya, di area tersebut kita akan melakukan penyuntikan dextrose 5% dalam jumlah yang kecil 0,5 sampai dengan 1 cc. Dikatakan bahwa dextrose ini dapat memblokir secara segera hantaran nyeri oleh saraf, di mana ini melibatkan TRPV1 atau capsaicin reseptor. Ya, kita berikan dextrose maka akan dengan segera memblocking nerve ending atau TRPV1 dan capsaicin reseptor ini. Di mana kita tahu bahwa TRPV1 atau capsaicin reseptor ini adalah struktur yang bertanggung jawab untuk terjadinya nyeri saraf dan juga inflamasi yang berkaitan dengan saraf superficial. TRPV1 ini kita dapatkan di subkutis yang sangat superficial, dan dia akan berjalan sepanjang arah atau sepanjang perjalanan dari saraf yang dipersarafinya atau nervi nervorum yang menjadi target kita. Dalam hal ini diyakini bahwa penyuntikan dextrose 5% ini dapat berkontribusi untuk proses penyembuhan saraf, akan tetapi tidak hanya pada nervi nervorumnya tetapi juga kepada struktur saraf yang lebih dalam, dimana kita lihat luas sekali sebetulnya kerjanya proloterapi ini, dimana dia mempromot penyembuhan pada struktur yang justru di bawahnya atau lebih dalam. Artinya kita hanya menyuntik pada bagian superficial, itu pada subkutis, tapi efeknya itu sampai ke struktur yang lebih dalam, ya, terkait otot, tendon, ligamen, dan juga cartilage. Ini adalah beberapa kondisi patologis yang dapat kita pertimbangkan untuk di treatment dengan neural proloterapi ini, yaitu low back pain, fibromyalgia, headache, neck pain, dan juga nyeri muskuloskeletal lainnya. Bedanya adalah dia menarget nervi nervorum yang menyuplai makanan kepada saraf di bawahnya, dan saraf itu juga yang memberikan persarafan ke struktur yang dibutuhkan. Kontraindikasinya, karena saya bicara teknik, saya langsung masuk ke kontraindikasinya, di mana bila kita ingin melakukan tindakan neural proloterapi, maka ada beberapa hal yang harus menjadi concern kita. Yang pertama, pasien dengan critical thrombocytopenia, ya, itu jangan kita lakukan. Kemudian platelet dysfunction syndrome, adanya hemodynamic instability, selulitis, dan lokal abscess. Ini sebetulnya berlaku untuk semua tindakan intervensi pada pasien kita. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi pasien sebelum kita lakukan tindakan ini? Kita evaluasi, kita periksa physical examination-nya menjadi satu hal yang penting. Kita harus tahu generatornya itu sebetulnya apa melalui physical examination yang spesifik untuk low back pain. Kemudian kita lakukan palpasi di area-area yang sudah ditentukan sebetulnya untuk mencari superficial nerve yang terlibat, di mana bila memang ada permasalahan, maka di area superficial tersebut pasien saat kita lakukan pressure, pasien akan merasakan nyeri. Kita juga boleh melakukan tindakan evaluasi lanjutan, ya, seperti X-ray, MRI sebelum kita lakukan neural proloterapi ini.
Neural flow therapy memang tidak menarget jauh ke dalam saraf, tetapi kalau kita tidak mengeksklud terlebih dahulu adanya kemungkinan red flag yang kita singkirkan dengan MRI, maka bisa jadi neural flow therapy kita itu akan sia-sia karena sebetulnya pasien memiliki masalah utama, misalnya keganasan atau infeksi. Jadi evaluasi MRI sebetulnya untuk menentukan patologinya gitu. Yang pertama singkirkan red flag-nya, yang kedua kita memang harus membuat DD bahwa ternyata apakah LBP yang menjalar sampai ke tumit dengan radicular pain itu pengeneratornya adalah di area spine, bisa berupa diskus, facet joint, otot, ligamen, dan lain sebagainya. Jadi itu gunanya kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti X-ray ataupun MRI pada pasien yang akan kita lakukan neural flow therapy ini. Pada pasien dengan nyeri kronik, ya, maka kita membuat sebuah pendekatan yang sangat komprehensif, dan kemudian juga harus kita perhatikan faktor-faktor lainnya yang akan berpengaruh untuk kesembuhan pasien kita seperti latihan, exercise yang sifatnya untuk rehabilitatif, nutrisi yang tepat, dan juga suplemen spesifik ya yang akan mendukung penyembuhan dari pasien kita. Untuk tekniknya, maka pertama adalah kita harus mengidentifikasi area mana yang mengalami nyeri dan juga kita ketahui secara anatomi. Nah, kemudian kita juga menggunakan dermatomal anatomic distribution. Kita identifikasi dermatomnya tersebut, area yang dipersarafi, jalannya saraf, sehingga kita tahu bahwa saat kita melakukan pressure terhadap nervi nervorum di daerah subkutis, kita mengikuti persarafan atau jalannya saraf yang dia persarafi, ya. Kemudian kita juga boleh mengakses range of motion pada titik-titik tertentu untuk menentukan saraf mana yang terlibat. Kita lakukan injeksi terhadap kita pertimbangkan untuk injeksi, di mana tujuannya adalah targetnya pada painful CCI atau chronic constriction injury ini. Kita menyuntiknya memang tempat yang ada nyeri karena kita anggap ada proses CCI di area tersebut. Setelah selesai, kita reassess kembali, kita tekan lagi ya pada posisi tertentu ya sampai dapati area pain free. Reassessnya seperti itu, tidak langsung pada hari yang sama, tetapi saat pasien kembali kepada kita. Jika kita melakukan teknik yang benar dengan diagnosis yang sudah tepat, maka saat pasien kembali ke kita dan kita lakukan penekanan atau pressure di titik-titik yang sama, titik nervi-nervi yang sama, biasanya sudah banyak berkurang area yang mengalami nyeri. Jadi nervi-nervorum yang tadinya seminggu yang lalu atau 3 hari lalu masih nyeri saat kita lakukan tekanan atau kita berikan pressure, itu sudah tidak nyeri lagi. Artinya apa? Tindakan neural flow terapi kita itu sudah memberikan hasil yang kita harapkan. Ya. Untuk tekniknya, pertama kita cari tender pointnya di subkutan sepanjang saraf yang dia persarafi di bawahnya. Kemudian kita tandai, ya ditandai semuanya, diberikan marker dan kita siapkan spet atau syringe dengan ukuran 0,5 inci. Ya bisa gunakan, apakah menggunakan yang 3 cc, menggunakan 5 cc, 10 cc, tergantung berapa banyak poin-poin atau titik-titik yang akan kita suntik. Setelah kita marker semua tender point, kita mulai proses penyuntikan, di mana biasanya kita menyuntikkan 0,5 cc dextrose 5% pada posisi insersi jarumnya 45 derajat, sudut 45 derajat, dan kita memberikan sebanyak 0,5 sampai 1 cc solusi atau dextrose 5% tadi, dan dengan
jarak antara titik itu paling dekat adalah 2 cm. Jadi kita tentukan dulu titik-titik nyerinya, kita berikan dextrose 5% sebanyak 0,5 per setiap titiknya, dan jarak antara satu titik penyuntikan dengan berikutnya itu minimal 1-2 cm. Minimal, lebih boleh. Ya, kita suntikan dextrose 5% sambil kita withdrawing, kita tarik sedikit sehingga terlihat adanya skin bleb atau tonjolan atau benjolan pada kulit. Itu berarti kita sudah menyuntik pada posisi yang tepat. Nah, solution yang kita gunakan itu bisa berupa dextrose. Di sini saya memilih menggunakan dextrose 5%, ya, murni, tapi ada yang mencampur dengan air dan juga sodium bikarbonat, ada yang mencampurnya dengan mannitol 10%, tapi dengan syarat pH-nya dipertahankan pada 7 sampai dengan 8. Tapi yang saya kerjakan hari-hari saya menggunakan murni dextrose 5%. Ini adalah gambaran tentang otot-otot yang menjadi marker kita. Ya, zoom mulai. Kita lihat di sini ya, ilustrasinya terlihat di sini ya. Bagaimana kita harus memahami saraf-saraf yang berjalan, yang nantinya kita akan mencari titik-titik nyeri untuk kita lakukan tindakan penyuntikan. Ya. Bisa kita sebut bahwa titik-titik nyeri sebagai trigger point, tapi kalau saya kurang setuju karena trigger point itu suatunya kita gunakan untuk otot. Jadi kalau untuk saraf atau nerve forum kita tidak menggunakan istilah trigger point, saya rasa, ya. Nah ini bagaimana saraf-saraf itu perjalanannya seperti apa sampai nanti kita menemukan titik-titik nyeri dan kita lakukan kompresi pada subkutannya. Nah ini contohnya seperti ini. Neural terapi untuk friction point tertentu pada LBP. Kita menargetkan superior cranial nerve, ya, yang merupakan bersumber dari L1, 2, dan 3. Ada cutaneous branch-nya T10, T11, dan 12. Ada iliohypoglycemic nerve di situ dan juga medial cranial nerve. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi lebih sering menargetkan superior cranial nerve ini. Kemudian kita cari titik poin nyerinya. Nah ini, ya, ini bagaimana kita menentukan titik-titik poin penyuntikan. Jadi kita di sini mencari area-area nyeri di sias sebetulnya. Sias, sebenarnya kita sudah tahu bahwa ada beberapa percabangan saraf yang akan lewat di situ dan sering mengalami konstriksi. Terutama di sini adalah superior cranial nerve dan juga inferior cranial nerve. Ada medial, inferior, dan superior. Yang sering menjadi target kita adalah yang saya tunjuk dengan anak panah ini, superior cranial nerve yang berjalan di atas sias tadi. 1, 2, 3. Nah ini bagaimana perjalanan subcranial dari mulai T10, ya, kemudian juga persarafan dari iliohypogastric nerve-nya. Tadi gambarannya secara skema, tadi secara anatomi, ini secara skemanya. Maka ini adalah titik-titik perjalanan superior cranial nerve, di mana kita akan menekannya di area tersebut. Bila ada nyeri kita akan tandai, kita berikan marker untuk kita lakukan penyuntikan. Jadi di sini bisa digambar ya, mulai dari area torakal, kita tarik garis untuk memastikan bahwa ini adalah area superior cranial nerve. Tetapi untuk cepatnya kita bisa saja mencari area nyeri di atas
sias tadi dan kita marker, kemudian kita lakukan penyuntikan dextrose 5% pada titik-titik yang nyeri tersebut. Ini untuk torasis dan lumbar dorsal-raminya, kita bisa tarik dari sini, kita lakukan tindakan fluoroterapi pada titik-titik yang nyeri, karena ini adalah gambaran dari thoracic and lumbar dorsal raminya. Jadi pertimbangkan bahwa adanya CGI pada area radik, kemudian juga pada area percabangannya, itu sebetulnya yang menimbulkan terjadinya nyeri. Jadi dalam hal ini tindakan neuroproloterapi itu memang untuk calm the nerve, menenangkan saraf yang mengalami iritasi yang jauh sebetulnya dari titik penyuntikan kita. Nah ini untuk LBP lainnya ya, ada iliac crest flexion syndrome, ada nyeri di area lateral, maka kita bisa mencari titik-titik nyerinya, kita akan tandai dan kita lakukan penyuntikan dextrose 5% pada masing-masing titik tersebut. Itu tadi tentang titik-titik penyuntikan yang harus memang kita hafal. Sekarang bagaimana dengan faktor-faktor lain juga menjadi perhatian kita. Yang pertama, frekuensi treatmentnya. Ya. Nah, di sini ada yang memilih memberikan weekly, maksimum sampai 6 sesi. Tapi guru saya mengatakan yang terbaik diberikan setiap 3 hari sekali. Namun secara IBM diperbolehkan untuk memberikan terapi ini yaitu sebanyak 6 sesi dengan interval 1 minggu. Ya, ini ada for short term treatment kita bisa berikan per 3 hari setiap hari, dan 1 week after the third session. Jadi dokter boleh pilih mau kerjakan 1 minggu ya, atau mengerjakan di awalnya itu 3 hari berturut-turut, kemudian setiap minggunya setelah sesi ketiga ya, 1, 2, 3 selama 3 hari, kemudian kita jeda 1 minggu, baru kemudian kita lakukan penyuntikan dengan interval 1 minggu untuk setiap kali treatmentnya. Maksimum kita lakukan sebanyak 6 sesi ya. Apa yang kita harapkan? Adanya relief dari nyeri pada awal treatment. Pada treatment inisial itu kita sudah dapatkan relief nyeri. Kita akan tanyakan kepada pasien dalam waktu 4 jam dan beberapa hari kemudian, dan sifatnya tidak permanen. Ini sering disampaikan oleh pasien saya, dok 3 hari saya enakan dok, kemudian balik lagi. Ya memang begitu. Kalau hasil demikian dilaporkan oleh pasien, artinya kita sudah cukup berhasil untuk lakukan tindakan NRT. Ya, tapi kita harus mengulangnya. Repetitive treatment itu sangat dibutuhkan untuk long term relief. Biasanya kita lakukan 6-8 kali atau bahkan sampai waktu tertentu, karena memang tidak ada harmfulnya kita memberikan dextrose pada titik-titik nerve forum ini. Biasanya dikerjakan 1 kali seminggu ya. Injection are done once weekly or every other week. Islam misalnya, jadi kalau saya memilih mengerjakan 1 kali seminggu, pasien akan diminta kembali ya setiap minggunya. Kemudian kita pastikan semakin bertambah minggunya, semakin sedikit titik yang harus kita suntik. Semakin sedikit titik yang harus kita suntik. Minggu pertama 20 bisa jadi, minggu kedua berkurang menjadi 15, minggu ketiga berkurang menjadi 10. Kita mengharapkan adanya perbaikan secara gradual antara 10 sampai dengan 15% penurunan nyerinya. Itu dikatakan teknik pengobatan kita itu sudah cukup berhasil. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan tentang teknik penyuntikan low back pain. Sudah kita sampaikan semuanya, mulai dari bagaimana cara menentukan titik poinnya, kemudian bagaimana pilihan solusi yang kita gunakan, kemudian berapa lama dan jarak waktu pemberian, dan juga berapa lama harus kita berikan. Nanti akan lebih jelas lagi pada sesi demo
yang akan disampaikan setelah presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tentang teknik neural proloterapi pada pasien dengan low back pain. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Dah, N ya. N meeting for all. Ya, Tinggal nanti ibu demo, habis kita rekam lagi. Converting. ya nggak apa-apa. Yuk, Tadi berapa? Zoom-nya nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena kan ibu lagi pakai nih linknya tadi rekaman. Jadi Azal tadi buat link Pilih Zoom baru, lain aja. buat link baru dari tempat Azal. Banyak kan belum 30 menit bu. Udah Azal infokan ke Dr. Wisnu. Belum bisa mulai nih. Udah. Udah. Aduh. Nanti tinggal itu ada demonya kan, demo besok aja. Ada perubahan ada besok kan, langsung ibu demokan aja. Berarti untuk demonya live bu. Halo, kalau misalnya dokter, ini Prof udah buka Zoom-nya dokter ya? Yang Prof kirim semalam dok. Ya, makasih banyak dokter Udah. Wisnu. Ya. Belum jam 2 kan? Belum bu. Aku ini. Aku lain ya. Ya, Kevin. siapa? Kevin. Mohon maaf terlambat ini saya buka kan tadi masih recording untuk Kamon. Rina jadi Agung. Kirain vendor USG Rin. Ini Rina bukan yang Agung. Iya. Aduh. Pinjam HP. Suami. Dulu Ya. Baru selesai itu rekaman Kamon, terus nggak bisa dipakai Zoom-nya karena kepake buat Kamon kan, jadi agak telat. Aku lagi PNB, belum makan siang. Oh gitu. Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Bagus nggak bajunya? Sih. Bagus. Background apa nih? Background Kamon buat besok. Oh. Itu sudah hadir Bapak Kevin dari mana ya Pak? Saya nih nggak hafal nama. Pak Kevin dari, ada Pak Misa dari GI ya Pak.